Assalamualaikum, selamat sore. Nah, ini tuh aku udah rapi ya. Aku mau bawa Dede Al sama Kakak Arya untuk pergi ke rumah sakit yang terdekat dari rumah. Karena anak aku itu Kaligata. Kalau kalian nggak paham maksudnya Kaligata itu bidua apa ya? Biduran. Kaligata tuh kayak gatal-gatal gitu. Dimulai dari satu bintik bulat ya, satu bintik bulat itu gatal, terus jadi nyebar makin banyak, gatalnya makin banyak. Nah, awalnya tuh kemarin sore ya, kemarin itu hari, sebentar aku cek ya, kemarin itu hari Minggu. Pada saat anakku mau mandi ya, jam 3 sore, aku mandiin dia jam 3 sore. Nah, dia mau mandi kan tuh jam segitu. Ya udah aku mandiin kan. Nah, begitu aku kasih anduk gede alnya, aku nemuin satu bintik kecil gitu ya. Kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak bentol. Bentol satu kecil bentol di bagian perut di sini. Aku bilang, "Dedek, kenapa? Kok ada bentol satu?" Nah, tapi dia senyum-senyum aja, namanya juga masih anak balita ya, belum paham. Ya udah beres situ, aku tuh buru-buru ambil kayu putih ya, pakai kayu putih. Dan udah beres kayu putih kok nggak hilang juga ya. Biasanya kan kalau gatal kena nyamuk atau gatal kena semut atau gatal biasa gitu, gatal sekedar gatal, kalau pakai kayu putih tuh ampuh, pasti langsung hilang gitu kan, bekasnya beberapa beberapa setengah jam gitu kan. Nah, ini nggak hilang. Akhirnya aku mikir, wah ini anakku kayaknya tak Kaligata nih, bentol Kaligata. Aku mikir walaupun cuma satu bentol ya. Akhirnya aku ngambil garam dapur aku taruh di pisin ya, di piring, maksudnya piring kecil. Terus aku kasih kayu putih, si garam dapurnya aku aduk-aduk sama si kayu putih yang banyak. Aku olesin lah ke bentolnya dia di dalam, di perut itu ya, di luar di perut ya, aku olesin. Aku tunggu tuh ya, setengah jam nggak hilang, 1 jam nggak hilang. Dan beneran dong, kalian tau nggak, itu yang tadinya satu bentol nyebar, sekarang nyebar ke apa ya, ke apa sih ini nih, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, leher, perut, semua kena. Pantat anakku kanan kiri kena, telinganya kanan kiri kena. Terus terakhir tuh udah aku ituin kan ya, semalam tuh udah aku olesin garam sama kayu putih ya, biar si bakterinya, biar si kuman-kumannya, si virusnya tuh hilang ya. Karena kalau Kaligata tuh setahu aku tuh bisa berupa dari lingkungan atau berupa dari faktor cuaca, nggak bisa kedinginan atau nggak bisa kena debu, atau mungkin dari faktor makanan. Aku masih bingung nih, anak biasanya kan nggak pernah nih. Umur DDL itu mau 5 tahun guys. Sekarang tuh umur anakku 4 tahun jalan. Berarti kan 4 tahun jalan, sebentar lagi mau 5 tahun ya, nanti pada saat bulan April. Nah, itu selama selama dia dari bayi aku urus sampai mau umur segitu, itu nggak pernah dia tuh kayak gini, tuh nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Aku kaget dong kan ya, sebagai ibu aku kaget, sedih gitu kan. Ini kenapa ya? Aku ambil lagi kan garam sama si apa sih, kayu putih, ku olesin semalaman berharap itu hilang besok paginya kan. Ternyata pas aku lihat besok paginya masih ada, nggak hilang, nggak hilang, nggak hilang, bentolnya tuh nggak hilang. Dikasih kayu putih nggak hilang, dikasih garam nggak hilang, dikasih campur kayu putih sama garam nggak hilang. Udah kan beres. Akhirnya di situ aku kan nyari tahu tentang Kaligata. Oh, Kaligata tuh bisa dimandiin katanya, asal nggak boleh mandi pakai air hangat ya, harus mandi pakai air biasa gitu. Air biasa tuh kayak air mandi biasa, biar dia mengurangi rasa gatalnya kan ya. Aku mandiin dong, aku pakai sabun detol, aku mandiin pagi-pagi tuh jam 8 dia. Aku andukin, aku olesin lagi kayu putih di badannya. Terus aku juga pakai bedak ya, bedak mereknya tuh Herosin ya. Aku punya bedak Herosin itu yang ukuran gede, yang jumbo segini. Sengaja aku beli yang ukuran jumbo, memang aku suka beli itu untuk kalau anak kenapa-napa pakai itu kan memang khusus untuk balita ya.
Nah, itu tuh kayak semacam bedak alergi, guys. Jadi aku memang khusus ada itu jaga-jaga karena aku punya dua anak, ada kakak Arya sama DDL. Akhirnya aku pakai itu, abis pakai kayu putih, aku pakein Herosin bedak gitu kan, biar mengurangi rasa gatel. Ternyata nggak hilang. Jadi bukan cuma di leher sekarang. Sekarang tuh ada di atas alis, ada di bawah alis, bentolnya ada di sini, di bawah mata kanan kiri, ada di pipi kanan, pipi kiri, ada di udah sih, udah sampai di situ aja, ada di kening. Dan aku mau langsung aja bawa dia ke rumah sakit ya, karena ini kan kejadiannya tuh kemarin sore ya. Kemarin sore aku pikir dengan aku obatin, buru-buru aku obatin, aku berharap sore itu nanti abis beres dia makan sore dia bobo kan, bobo, berharap besok pagi anakku sembuh karena udah aku langsung obatin gitu kan. Besok pagi insya Allah sembuh lah ya, kali gata gitu kan. Ternyata enggak, malah makin banyak. Sampai sekarang ada di, yang aku bilang, ada di wajah sekarang. Walaupun amit-amit enggak semua wajahnya kena, cuman di sini, di pipi, kening gitu. Jadi sekarang aku mau bawa anakku, rencananya nggak tahu ke rumah sakit Hasan Toto di Atang Senjaya. Nggak tahu mau aku bawa di deket rumah aja ya, di deket rumah sakit Umi di Empang gitu. Pokoknya antara dua. Kalau aku nggak bawa anakku ke rumah sakit Hasan Toto Atang Senjaya, aku bawa putraku ke rumah sakit Umi, karena kan itu dekat dari rumah ya. Aku tinggal ngelewat tinggal ngelewat apa sih, KRR ya, kebun raya residen. Dari kebun raya residen ya tinggal lurus ke bawah tuh udah sampai langsung ke rumah sakit Empang gitu kan. Tinggal turun ke bawah ke daerah Bondongan, tuh deket dari rumah aku ya kalau rumah sakit Umi. Tapi kalau misalnya di rumah sakit Umi juga penanganannya anak aku mau bawa dia ke UGD, unit gawat darurat ya. Mau aku bawa dia ke IGD. Kalau di IGD nanti dia diobatin segala macam ternyata tidak ada perkembangan ya, aku mau lariin anakku langsung ke rumah sakit Hasan Toto. Tapi ya namanya rumah sakit besar, rumah sakit Umi itu kan rumah sakit besar, dia memang rumah sakit swasta ya, besar. Rumah sakit Hasan Toto juga sama, rumah sakit besar, cuman mungkin lebih besar Umi karena kan kalau Umi swasta tuh ya. Semoga nanti sembuh, ditanganin sama dokter di IGD ya. Aku pengen tahu penyebab gatalnya tuh kenapa. Entah dari faktor cuaca, karena kan ini musim hujan. Ini anak kedinginan karena rumahku tuh dingin, guys. Aku tuh rumah tuh pakai AC di kamar. Ini tuh jarang aku nyalain karena ini tuh kamar dingin. Pagi dingin, sore dingin, siang dingin, malam dingin, apalagi subuh jangan ditanya, udah kayak kutub dingin. Karena di rumah aku tuh sekarang banyak pohon. Sekarang ini ya, di era rumahku tuh banyak pohonnya, dingin semilir. Apalagi kalau aku nyalain AC. Makanya aku nggak mau nyalain AC karena aku nyadar diri, aku punya anak balita. Aku nggak mau anak balita aku kenapa-napa ya. Aku sayang anakku lah dibanding sama apapun gitu kan. Nah ini aku mau berangkat tapi keburu hujan. Ini sekarang jam 16.59. Aku mau berangkat bareng kakak Arya, ditemenin kakaknya ya. Terus mau bawa juga DL. Anakku udah aku kasih jaket, udah kasih pakai baju kemeja tangan pendek, kemeja tangan pendek. Aku kasih jaket tangan panjang biar dia nggak kedinginan. Aku kasih dia celana yang rapi. Nanti kita langsung mau berangkat ke rumah sakit Umi. Doain ya teman-teman ya, bunda, para papa ya, om, tante, doakan Dede Al putraku sembuh ya, supaya dia bisa nggak ngerasain gatel di badannya gitu loh. Kalau bisa dipindahin aja gatelnya ke aku sedih, guys. Kalau ngelihat anak kecil kayak gitu gatel-gatel, aku sedih loh. Kasihan anakku. Itu kan gatelnya tuh, kali gatal tuh gatel banget, guys. Doakan ya, semoga DL cepat sembuh ya teman-teman ya, amin.